Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu biha asran. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita hadir berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan kewajiban kita talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kita sampai duduknya kita hingga akhir nantinya kita kembali ke rumah mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kelak di akhirat nanti orang yang cinta kepada Rasulnya, yang selalu bersalawat kepada nabinya serta menghidupkan sunnah-sunnahnya, insyaallah memperoleh syafaatul uzma dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini kajian kita adalah hadis, dan mohon maaf kalau pada malam hari ini terlambat karena baru saja acara 40 hari. Jadi mohon maaf kalau rekan-rekan sekalian menunggu agak lama. Baik, pada malam hari ini dalam kitab Bulughul Maram ada hadis yang ke-100, yang 1242. Ini tentang peringatan untuk menghindari etika atau kejelekan akhlak buat kita. Tolong ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Akhrajahu Abu Dawud. Hadirin, ini satu hadis tentang peringatan kita bahwa semua amal kebaikan kita nantinya akan rusak. Amal kebaikan kita ini akan hangus akibat perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Salah satu sifat yang jelek pada diri kita, pada salah satu nafsu lawamah yang menghantui dalam diri kita,
yaitu sifat hasad. Apa itu sifat hasad? Sifat hasad itu sifat dengki, ya, sifat dumel, tahu dumel? Ya, gondok, sebel sama orang. Makanya hati-hati dengan sifat hasad. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wal hasada. Apa kata Rasulullah? Jauhilah oleh kalian yang namanya sifat hasud, hasad. Kenapa? Fa innal hasada yaqulul hasanat. Karena sifat hasad itu bisa makan pahala-pahala kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi kalau kita ngaji rajin, sholatnya rajin, ya, ke masjidnya rajin, masih ada sifat hasud dalam diri kita, masih ada sifat gondok dengki sama orang lain. Nih, hati-hati. Ngaji dia jalanin, ya, sama temen, sama saudara, sama rekan, benci banget, ya, sampai diomong-omongin tuh temennya, sampai sebel dan sebagainya, sampai diprovokatori, udah nggak usah ngaji, ngapain ngaji, gitu. Nah, sedikit saja sifat hasud dalam diri kita, udah tuh pahala sholat hangus, pahala ngaji habis, ya. Pahala nongkrong, ya nggak ada. Ya kalau nongkrong kebanyakannya dosa. Kenapa? Khairul majalis, sebaik-baik majlis, ya. Khairul majalis ay fil majlis, sebaik-baik tempat duduk adalah di masjid. Wa syarrul majalis ay fil aswaq wa turuq. Dan seburuk-buruk tempat duduk, tempat tongkrongan di pinggir jalan sama di pasar. Jadi kalau kita nongkrong di jalanan, di pasar, udah yang ada dosa mula. Mata dosa. Habis bagaimana kagak dosa. Lagi nongkrong di jalan nih, ada cewek naik motor. Apalagi cewek sekarang kan pakaiannya Masya Allah. Iya. Bukan pakai jilbab, bukan pakai busana muslim. Pakai androknya di atas paha, di atas dengkul. Kalau naik motor, Masya Allah, putih banget tuh kelihatan. Bisa ya? Iya. Mata lihat, mulut monyong. Besiul. Wah. Ya udah dah. Ya, dosa itu dosa. Ya. Udah begitu menghayal dah. Baik kalau cewek cakep. Masya Allah, seandainya, jikalau umpama, andai kata, bila mana, ya menghayal. Itu kalau ngeliat cewek yang cakep, kira ada cewek, ada nenek-nenek lewat kan, astagfirullahaladzim, ya istighfar. Ya, seburuk-buruk tempat kata Rasul itu di pinggir jalan. Jadi kagak ada baik-baiknya tuh kalau nongkrong di pinggir jalan, nggak ada. Kecuali kalau nongkrong di pinggir kali kalau malam dah. Ya, dia sambil zikir, sambil ngopi, sambil zikir, ngadem gitu, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Itu tongkrongan kebaikan itu namanya. Iya, tongkrong kebaikan. Iya. Tapi kalau nongkrong di pinggir jalan, apalagi kopi-kopi itu, sekarang kan banyak kopi-kopi morning itu. Iya, tempat-tempat apa namanya buat tongkrongan-tongkrongan. Itu kebanyakan dosa daripada pahala. Nggak ada pahala sama sekali itu. Iya. Makanya maksiat, Masya Allah, maksiat itu banyak banget. Ya. Untuk menghindari maksiat zaman sekarang udah rada-rada susah. Menghindari mata dari perbuatan-perbuatan maksiat rada-rada susah. Ya, makanya kalau Panda pengen kagak ngeliat maksiat, pakai kacamata hitam. Ya, pakai kacamata hitam. Ya, kalau pakai kacamata hitam kan nggak ngeliat apa-apa udah. Ya. Putih juga dibilang abu-abu. Ya. Ini sekarang. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan tadi karena nafsu. Nafsu itu tidak diimbangi dengan
tinggal iman. Tapi kalau orang yang beriman, anak Darussalam nongkrong di pinggir jalan, ada cewek cakep, astagfirullahaladzim. Ya. Pas kelihatan aja, masya Allah, subhanallah. Ya, dapat pahala itu dapat. Jadi ngeliat sesuatu yang indah, subhanallah. Ngeliat sesuatu indah, masya Allah, dapat pahala. Tapi kalau dihayati dosa. Ya, subhanallah, sambil bayangin dosa itu dosa. Ya. Begitupun tempat yang paling buruk di pasar. Di pasar itu kagak ada baik-baiknya. Ya, saya sering di pasar ya. Ya, susah banget itu. Iya. Untuk nurupin dosa itu susah banget. Ya, apalagi kalau ngayanin yang cakep, apalagi kalau yang beli cakep. Ya Allah, sambil ngelayan sambil istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya. Kenapa kata Rasulullah, kalau kita melihat sesuatu kejahatan, langsung spontanitas kita dengan beristighfar. Jadi kalis sudah itu dosa. Kalis sambil istighfar. Nah, ini sekalian. Tapi kalau sifat yang buruk dalam diri kita atau kejelekan yang ada pada diri kita, yang mungkin kita nggak bisa redam karena keimanan kita, karena keilmuan kita, karena ketakwaan kita. Yang namanya setan itu, yang namanya setan godain manusia tergantung manusianya. Jadi kalau manusianya anak muda, itu setan yang godain juga anak muda juga itu. Ya. Kalau anak mudanya begajul, setannya begajul juga itu. Ya. Tapi kalau misalkan orang yang alim, yang godain juga setan yang alim juga. Ya. Orang yang hebat, orang yang berilmu, setannya juga setan yang tingkatan tinggi juga. Ya. Itulah licika setan. Politiknya setan itu sangat luar biasa. Nah, termasuk dalam diri kita nih. Ya, jangan sampai kita punya sifat dengki sama teman. Jangan sampai kita punya sifat dengki sama saudara. Ya. Orang kalau pengen sehat jasmani rohani, hatinya diplongin aja dah, tahu plong? Masa bodoh aja deh, masa bodoh aja. Ya. Orang kan kalau punya sifat hasad, ujung-ujungannya iri. Udah iri pasti dengki. Udah dengki pasti mitnah. Ya. Punya motor baru temen nih, curiga aja deh kita doanya. Ya, motor boleh boleh utang juga. Ya, padahal gua tahu DP-nya segitu tuh. Ya diomongin sama teman dah. Ya Allah, kagak boleh ngeliat orang lain seneng. Kan kalau sesama muslim, saudara sama muslim, ngeliat saudaranya seneng, kita ikut seneng. Kalau saudaranya sakit juga kita ikut merasakan sakit. Itu namanya saudara seorang muslim. Jangan temenan lagi bahagia, kita hanya dongkol. Ya. Teman lagi seneng-seneng, kita hanya yang benci, yang sebel. Jangan. Ya. Jadi percuma kalau seandainya kita ngaji, kita sholat, kita sodaqoh, kita beramal, pahala itu tuh hangus terbakar gara-gara sifat hasad atau hasud. Hindari itu. Makanya kata Rasulullah, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ini bagaikan makan kayu bakar ini. Api bagaikan makan kayu bakar, habis tuh angus. Ini sifat yang wajib kita hindari, sifat hasad, sifat dengki, sifat iri hati. Yang penting ya, banyakin tuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang gak pernah bersyukur, tadi timbul sifat hasad, iri, dengki, sebagainya. Ngeliat orang lain seneng, dia sebel. Ngeliat orang lain susah, malah dia tertawa. Pernah gak kita begitu? Ini ada orang yang kita sebelin nih, lagi susah. Pernah gak kita syukurin? Emang enak, dia mampus kalian. Pernah nggak begitu? Pernah, pasti pernah. Ya pasti itu. Ya, nggak menafik kita. Nah ini wajib tuh. Ya.
Jadi sifat-sifat semacam itu tuh ada pada hati kita. Hati kalau udah sakit, udah dah. Ya. Macam-macam penyakit ada. Ya. Makanya kan pernah saya sampaikan, dalam tubuh kita ada segumpal daging, yang apabila daging itu bagus, sehat, maka semua orientasi kehidupannya akan baik. Tapi kalau daging itu busuk, sakit, maka semuanya akan buruk dalam kehidupan kita. Apa itu daging apa tuh dalam diri kita? Ala wahyal qalb. Ingat bahwa itu adalah hati. Hati kita. Hati itu motor penggerak kita. Segala apapun tergantung hati kita. Niat baik atau buruknya adalah hati kita. Makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wala ila asamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak mandang manusia dari raut wajahnya, apakah dia ganteng, apakah dia jelek, apakah dia putih, apakah dia hitam. Enggak dilihat itu. Bentuk tubuhnya enggak dilihat oleh Allah, wajahnya enggak dilihat oleh Allah. Ya. Kalau ada yang wajah jelek banget dia, udah giginya nongol, wajahnya serem, wajahnya jelek banget jelek. Tapi kan Allah Maha Adil. Orang yang begitu justru jadi orang kaya itu. Viral loh. Ya, masuk tuh dia main TikTokan sebagainya. Dapat perempuan, dapat istri cakep banget. Padahal orangnya jelek, udah kayak, mohon maaf, udah kayak binatang. Iya, jelek banget. Iya, tapi dia laku. Kita yang cakep yang ganteng lakunya susah banget. Ya. Nah, ini Allah Maha Adil. Tapi bagi kita sebagai hamba Allah, jangan takut. Apapun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman, ketika dia melakukan sesuatu yang enggak mampu, dia selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang yang beriman ketika dia mendengarkan musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika dia menerima nikmat yang sangat luar biasa, dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Itu ucapan-ucapan penghuni surga itu. Ya, penghuni surga bisa ngomongnya masya Allah lemah lembut. Penghuni surga itu omongannya nggak pernah kasar. Ya. Enggak pernah omongan yang kira-kira berbau yang sifatnya orang menjadi marah, enggak pernah. Tuh penghuni surga ucapannya bagus-bagus, kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisan orang yang berzikir, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kan kalau orang punya sifat hasud, badannya kagak gemuk-gemuk, habis ngeruwet. Tahu ngeruwet? Iya, ngeruwet aja. Iya. Makan kagak jadi daging, kagak jadi darah. Itu tadi karena sifat sifat hasud. Kurus gitu. Ya padahal makan mulu. Iya, mikirin. Iya, nggak boleh ngeliat temen enak dikit. Iya, digondok buahnya. Jangan. Esan ya? Jangan. Iya. Ya. Nah, yang kedua. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa sadid bis sur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Yang kedua kata Rasul dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa sadid bisur'ah. Orang kuat itu, ya, orang kuat bukan karena dia menang bisur'ah, menang bulat, menang tinju, main pukul-pukulan dia menang. Bukan itu orang yang kuat. Badannya koker, wah ototnya, ya, udah kayak binaragawan gitu, ya, otot mulu, daging kagak ada, ya, otot mulu, ya.
Kalau Hasan kan daging kagak, otot kagak. Ya, ya. Bukan karena itu orang yang kuat, kata Rasul. Bukan karena dia nggak mempan ditembak, nggak mempan dibacok. Ya, bukan itu kata Rasul. Laisa sadid bisur'ah. Tapi kata Rasul, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu kata Rasul, orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Ya, makanya Nabi ngajarin, kalau kita sedang emosi, misalnya emosi marah nih, udah buru-buru ngambil wudu. Tapi yang namanya manusiawi, apalagi kalau kita imannya lemah, ya emosi juga kita, ya emosi juga. Ya, tapi kita ingat, harus benar-benar harus langsung ingat tuh, oh iya, kan orang emosi itu kan bawaannya panas, ya. Otaknya panas, hatinya panas, kenapa? Karena dalam dirinya banyak setan yang sedang ngojok-ngojokin, tahu ngojok-ngojokin? Iya, yang sedang provokatori. Setan kan terbuat dari api. Masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa raga kita. Panas tuh kita. Makanya kata Rasul, biar hatinya adem, biar setannya lumer, udah bersegeralah berwudu, bersuci. Habis wudu masih marah juga nih, yang masih sebel juga, masih kesel juga, langsung sholat 2 rakaat. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi. Ingat, gedik nih orang. Masih marah juga. Langsung buru-buru ambil Al-Quran. Ya, baca tuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan biasanya kalau baca Al-Quran kan cepet banget ngantuknya. Ya, ketimbang baca-baca yang lain. Wah, kalau WA-an bahasa malaman juga ngantuk. Iya, kalau baca WA. Ya, tapi kalau baca Al-Quran, apalagi sampai senderan, Bismillahirrahmanirrahim. Angop itu. Ya. Yasin. Matanya kucek-kucek aja. Wal Qur'anil Hakim. Nguap lagi. Ya. Innaka laminal mursalin. Senderan. Ya, shadaqallahul azim. Ditutup. Tidur. Ntar insyaallah bangun tidur, pikiran jernih lagi. Ada nggak orang tidur marah-marah? Ada nggak? Igo. Ya, biasanya kemarin saya ngomong, saya kalau tidur marah-marah mulu apa ya? emang bawaannya dia, bawaannya. Ya. Tuh, jadi orang kuat itu bukan karena pegulat, bukan karena badannya sterek, bukan karena nggak mempan dibacok, ditembak, tapi orang yang kuat dia mampu menahan emosi ketika dia marah. Makanya Rasulullah SAW diapain aja kagak pernah marah itu Rasul. Ya. Diancam mau dibunuh, ditimpukin pakai kotoran, diludahin, kagak pernah marah. Sampai-sampai ada sebuah gunung, ya, gunung bertanya, ya Rasul, ini kaum ini izinin ya Rasul biar saya tenggelamkan ini kaum, emang pada songong. Kalau baca kayak gitu, apa kata Rasul? Jangan, biarin mereka begini, siapa tahu ntar anaknya lain. Kan gitu, biarin begini. Ini cobaan buat saya. Masya Allah. Ya, itulah hebatnya baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa menahan amarah, bisa menahan sifat-sifat yang negatif, sehingga hidup kita tambah berkah, sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekilas info yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup dengan doa, silakan ada yang mau bertanya. Paham tuh? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa qarimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati wassalamah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.